Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Ciki Official. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, panjang umur, dan dimurahkan rezekinya. Dan semoga semuanya kita bahagia. Oke guys, di video part keempat ini, proses pembangunan rumah aku ini udah berjalan 2 bulan. Nah, jadi 2 bulan kira-kira sudah sampai mana ya, dan juga habis budget berapa ya gitu. Jadi sebelum kita ke pembahasan itu, di sini aku mau disclaimer dulu ya guys. Jadi untuk di bulan Mei 2026 ini, jadi khususnya untuk 1 bulan di bulan Mei ini aku tuh pakai 4 orang aja ya, 4 orang pekerja gitu guys. Jadi ada 3 tukang dan 1 laden. Nah, kenapa aku pakai 3 tukang? Karena yang 1 tukang ini tuh bisa jadi laden, bisa jadi tukang juga gitu. Jadi saling membantu lah intinya. Cuman aku di sini kasih honornya itu untuk 3 tukang dan 1 laden gitu. Jadi kita pakai 4 orang. Cuma namanya pekerja ya guys, kadang ada sakit, kadang ada acara gitu. Jadi tidak setiap hari full 4 pekerja terus gitu ya. Jadi dalam proses 2 bulan ini tuh ada yang gak berangkat, jadi kita cuma pakai 3 orang gitu. Kadang full tim berangkat semua, jadi 4 orang. Nah, jadi 3-4 orang kurang lebih seperti itulah guys. Nah, ini untuk proses bikin teras depan ya guys. Jadi ukurannya itu 1,5 meter. Jadi emang aku tuh konsepnya minimalis banget guys. Jadi nggak yang lebar gitu, karena nanti akan memakan halaman rumah aku gitu. Dan jadi ini untuk proses pembuatan terasnya udah jadi. Terus aku bikin pilar terasnya itu kanan kiri yang ukuran lebar 40 cm dan lebarnya ke belakang itu kurang lebih 25 cm. Karena mungkin aku nanti niatnya mau pasang batu alam ya untuk di pilar, kedua pilar kanan kiri teras, dan juga di tembok kamar depan itu. Nah, ini aku mau pasang batu alam karena kesorot sinar matahari, jadi biar awet dan catnya nggak ngelupas. Jadi mungkin aku akan pakain batu alam gitu guys. Nah, ini untuk proses pengecoran dan pembuatan teras udah kelar guys, udah selesai semua. Dan ini untuk bagian sampingnya. Jadi aku mau kasih info nih guys ya, kalau bangunan aku tuh sebenarnya dibagi 2 tahap ya dalam pembangunannya. Jadi proses pertama itu kita ngerjain yang bangunan utama dulu, yaitu 7 meter kali 5 meter ke belakang. Nah, itu untuk kamar 2, terus juga teras depan ya, teras depan, ruang tamu 1, ruang tengah 1, dan kamar mandi 1. Dan teras samping ya, kecil gitu. Nah, itu untuk yang ukuran 7 kali 5 meter gitu. Nah, setelah itu sudah kelar, pasang atap dan semuanya kelar. Nah, ini untuk penyambungan atau proses selanjutnya di bagian dapurnya guys. Nah, jadi di bagian dapur itu ada 1 kamar mandi juga, dan juga ada dapur plus gudang juga. Nah, jadi untuk ukuran dapur, kamar mandi belakang sama gudang itu ukurannya total itu ada 6 meter kali 3 meter guys. Nah, jadi kurang lebih ada dua bagian gitu ya. Jadi bangunan depan itu 7 meter kali 5 meter, dan untuk dapurnya itu 6 meter kali 3 meter guys gitu. Dan ini untuk proses pengecoran dan pemasangan cor besi ya untuk di bagian dapur belakang dan kamar mandi belakang. Jadi total untuk rumah aku ini, kamar ada 2, kamar mandinya ada 2, dapur, terus ada gudang juga, ada teras depan, teras samping, ruang tamu, dan ruang tengah gitu guys.
Yang udah wala asal yang aja wah kok laporan bayar sama nolak aja apa Dan ini udah proses naik bata, jadi pemasangan batu bata di kamar mandi, di dapur. Jadi ini untuk proses proses belakang ya, belakang rumah ya. Jadi dapurnya itu agak samping gitu sih guys, jadi menghadap ke samping gitu. Dan kemarin aku tuh kurang satu pintu, jadi untuk pintu di dapur ini, jadi pintu dapur ini aku kemarin tuh beli. Jadi pintunya itu pintu yang bisa dibuka dua gitu loh guys, jadi atas dan bawah gitu, bukakan dua gitu loh ya, bukaan dua gitu. Nah itu aku karena kemarin mendadak, tidak pesan sebelumnya, jadi aku yang ada aja di di pengrajinnya gitu ya, pengrajin kayunya, jadi yang sudah ready. Aku beli kayunya dari kayu salam, satu set ya, udah sama pintu dan satu set lah ya, pokoknya itu kemarin harganya 700.000 guys gitu ya. Awalnya 850 ya, cuman kita nawar terus, jadi kita deal di harga 700.000 untuk satu pintu belakang ya, bukaan dua, atas bawah, kayu salam guys gitu. Dan ini untuk proses pemasangan batanya. Nah kalau ini dari tampak samping jalan setapak, jadi ini kamar. Nah ini bagian luar ya guys, ini udah halaman luar, jalan setapak, jalan umum gitu. Nah jadi untuk atap semuanya tuh udah naik. Kalau di bangunan utama ya, yang 7 meter kali 5 meter itu udah naik semuanya atapnya. Termasuk kerpusnya itu juga udah dipotongin di atas, udah di popok semen juga ya. Cuman tinggal nempelin kerpusnya aja, nanti pakai semen basah, tinggal nata aja, udah kelar. Nah di sini aku juga ngecek kebocoran juga ya, ketika nanti kerpus itu sudah dipasang semuanya, nanti ada kebocoran atau tidak gitu kan, sebelum kita pasang plafon gitu guys. Nah tapi ini untuk genteng itu udah terpasang semuanya, kerpus juga yang lancip-lancip itu guys, itu juga udah terpasang semuanya. Dan untuk proses pembangunan dapur aku itu guys, ternyata itu batu batanya kurang. Karena sebelumnya aku kan pesan batu bata itu jumlahnya 11.000 batu bata di bulan Maret ya. Itu harga masih 590.000 per 1.000 batanya guys. Nah di bulan Mei ini aku kurang 2.000 bata dan sekarang udah naik ya guys. Untuk per 1.000 batanya itu udah di harga 700.000. Itu kita ke pembuatan langsungnya ya, ke pembakaran langsungnya ya, jadi bukan ke toko material gitu ya, atau bukan lewat orang kedua dan sebagainya, kita benar-benar langsung ke pembakarannya gitu ya. Itu di harga 700.000 per 1.000 bata, jadi sudah naik guys di bulan Mei 2026 ini. Sebelumnya di Maret itu masih 590.000 per 1.000 batanya. Tapi bagi aku ya udahlah ya, nggak masalah, karena memang kita butuhnya juga tinggal sedikit aja, cuman tinggal 2.000 bata, jadi total 1.400.000 kemarin aku beli dan sudah dikirim juga. Nah itu untuk proses pemasangan kamar mandi belakang dan dapur gudang. Nah itu untuk kekurangan batu bata yang akan dipasang di situ guys. Nah ini untuk bikin teras samping, jadi aku memang konsepnya itu benar-benar minimalis ya guys. Jadi biar tidak memakan tidak memakan halaman halaman depan gitulah ya. Jadi biar lega aja gitu. Jadi aku nih terasnya benar-benar cuma nyambungin dari sudut ke sudut aja. Jadi nanti bentuknya segitiga. Cuma nanti aku kasih keramik yang seperti turun gitu, supaya nanti sepeda atau misalkan kalau ada motor mau masuk lewat pintu samping ini tuh enak gitu. Jadi
cuma gini aja, jadi tidak memakan banyak tempat, jadi nanti aku halaman depannya jadi lebih luas gitu guys. Nah aku mau ngasih for your information ya, mau ngasih informasi aja kalau per April Mei 2026 itu semua material harga-harga bangunan gitu ya, material bangunan itu udah naik guys. Dari yang semen aku biasa 3 roda 68 jadi 70. Terus tapi kalau untuk pasir itu aku masih sama di harga 1.400.000. Kalau apalagi ya? Oh, kalau untuk semen Merdeka masih sama di 53.000 satu saknya ya, isi 50 kilo. Kalau untuk besi itu masih sama sih guys. Jadi kenaikannya itu lebih ke semen sama ke mungkin ke barang material yang kecil-kecil ya, seperti misalkan kayak paku naik 1.000-2.000 gitu lah per kilonya gitu sih. Nah gitu lah, ini untuk sisa batu pondasinya sisa segitu guys. Dulu aku beli cuman 1 dam dan itu masih sisa banyak. Untuk satu rumah full ini tuh masih sisa batunya. Itu aku kemarin beli batu blonos 1 dam itu harganya 1.250.000 dan itu isinya banyak banget guys. Dan mungkin tipsnya untuk membangun rumah supaya budget itu tidak terlalu membengkak, yang pertama mungkin ini guys, kalau aku ya, ini dari pengalaman aku sendiri. Yang pertama kalian harus cari bener-bener ke sumbernya. Kalau mau beli apapun itu langsung ke sumbernya, jadi tidak lewat tangan kedua dan sebagainya. Kayak pasir, batu, terus batu bata itu aku ke tangan, terus genteng juga itu ke tangan pertama semua. Jadi aku langsung ke tempatnya, jadi tempat pembuatannya, tempat pembakarannya. Jadi aku langsung ke situ survei dan langsung bisa tawar menawar tuh dengan enak guys. Dibandingkan kalau misalkan kita ke toko ya, ke toko material atau toko bangunan, beli batu batanya itu otomatis udah tangan kedua kan gitu. Dan yang tips kedua supaya budgetnya itu nggak terlalu membengkak, ya pasti kalian harus mengelola dan memanajemen sendiri gitu guys. Jadi untuk kebutuhannya apa aja kalian harus aktif, harus cekatan ya, harus ya pokoknya harus mengelola sendiri, harus pinter-pinter kalian memanajemen materialnya dan harganya gitu loh. Nah jadi seperti itu guys. Nah untuk tips yang ketiga, pilihlah toko material atau toko bangunan yang bisa ditawar ya, atau bisa turun harga. Jadi kan kadang ada toko bangunan yang benar-benar saklek ya, nggak bisa ditawar sama sekali. Tapi ada juga yang enakan guys. Nah kalian harus cari yang enak untuk ditawar gitu. Lumayan ya, kalau misalkan kayak semen kita nawar per saknya turun 2.000 atau 3.000 kali berapa ratus sak yang kita akan pakai untuk satu bangunan rumah full. Nah itu kan lumayan ya, udah ngirit gitu ya, udah ngirit berapa ratus ribu atau berapa juta gitu kan. Nah itu dari semen aja guys, belum dari besi cor misalkan kita nawar bisa turun per satu lernya itu 1.000-2.000. Lumayan guys, pokoknya lumayan kalau kita emang berani capek, terus kita ngatur sendiri, kita juga beli sendiri gitu guys. Nah kebetulan aku ini beli material ke 3 tempat guys, jadi ke 3 tempat. Nah kebetulan 3 tempat ini itu aku udah kenal semuanya, jadi lebih enak guys untuk proses pembelian. Terus cuma tinggal WhatsApp aja gitu kan, itu pasti udah trusted gitu ya, udah terpercaya karena emang udah kenal. Jadi insya Allah kualitasnya yang dikirim barangnya itu bagus gitu, dan juga tidak lama ya untuk proses pengirimannya. Itu misalkan kita malam misalkan WA, besok pagi udah bisa dikirim, atau mungkin paginya itu baru WA karena tukang baru minta mendadak. Nah itu bisa langsung dikirim juga untuk di jam siang gitu guys. Nah kalau aku di 3 tempat material karena itu aku udah kenal semuanya dan enak untuk ditawar gitu loh guys. Nah jadi untuk pembelian semen dan sebagainya ke 3 toko material itu aku juga dapat bonus-bonus kaos ya guys, kaos semen, kaos untuk aku nanti bagiin ke tukang-tukang guys gitu. Jadi lumayan ya. Aku juga dapat kaos hadiah juga dari toko cat juga depan rumah. Jadi lumayan, ada beberapa pieces. Nanti aku bisa bagi-bagi ke tukang kalau bangun rumah aku ini udah selesai gitu guys.
Oke, kita sekarang masuk ke dalam rumah. Jadi suasananya tuh kayak gini. Jadi ada kerpus-kerpus yang belum dipasang dan ini siap dipasang, udah dicat. Untuk di dapur nanti genteng-genteng juga ada yang belum dicat dan itu untuk persiapan bakal dipasang di dapur nanti gitu guys. Ini semuanya full cor ya dan juga pakai glugu. Emang kita pakainya itu genteng berat, jadi benar-benar cornya itu harus banyak, glugunya juga kita pakai banyak supaya emang benar-benar kuat untuk pondasi atasnya gitu. Dan kita juga banyak banget pakai cor ya guys. Di sini aku mau spill ya untuk total bayar tukang selama 2 bulan, untuk beli material selama 2 bulan, untuk beli kopi, beli rokok, dan beli cemilan-cemilan ya untuk tukang di jam 9 pagi tuh biasanya kita kasih jajanan pasar gitu ya, atau bikin soto atau apa gitu lah ya kalau jam 9 pagi. Kalau untuk yang jam 3 sorenya kita cuman bikinin kopi atau teh aja guys. Kalau untuk jam 12 makan siang mereka pada bawa bekal masing-masing guys. Nah ini untuk total ya, untuk total keseluruhan kita sudah habis di 85 juta. Nah jadi itu sangat, menurut aku itu sangat efisien dan sangat meminimalisir budget ya. Jadi tidak terlalu membengkak dalam waktu 2 bulan dengan kondisi rumah yang sudah berapa persen ya guys? Mungkin 60% atau 55% mungkin ya. Sudah habis 85 juta dalam waktu 2 bulan. Dan kalau target aku sih sebenarnya 3 bulan rumah ini udah harus selesai ya guys. Cuman kita nggak tahu ya. Karena kan kita juga pakai cuman 4 orang aja, 4 orang pekerja. Jadi kita tunggu aja dengan sabar. Jadi emang kalau bangun rumah itu harus sabar. Tidak boleh terburu-buru. Walaupun kita sebenarnya kejar target juga ya. Jangan sampai tukang itu kerjanya malas-malasan atau tidak sesuai target. Jadi biasanya kalau di pagi hari kita tuh briefing dulu, tukang itu mau ngerjain apa gitu. Jadi di sini juga aku harus tahu kerja tukang itu sampai mana sih, untuk dalam 1 hari itu udah selesai apa aja gitu. Jadi kalau tidak di briefing seperti itu nanti lama guys, sampai berbulan-bulan gitu, dan padahal kita kan di sini budget mungkin terbatas gitu ya. Terus harga material semakin bulan semakin naik juga. Dan untuk menghindari hal-hal yang terlalu lama seperti itu dan untuk biar uangnya itu tidak terlalu pengeluarannya membengkak ya, kita harus selalu kontrol tukang itu kerjaannya udah nyampe mana dan besok mau ngapain dan target selesai di bulan apa. Nah itu kita udah harus punya planning itu semuanya guys. Jadi seperti itu guys. Mungkin kalian bisa komen ya, kok dalam waktu 2 bulan udah bisa berdiri bangunan seperti ini, udah lumayan nih 60% ya kan, kok cuman habis 85 juta. Nah itu gimana? Nah kalian tadi dengerin aja guys tips aku yang tadi udah aku bilang ya. Jadi emang harus benar-benar punya tips dan manajemen sendiri gitu ya. Dikelola sendiri, kita juga harus lincah, beli material sendiri, terus kita juga kalau misalkan nawar dan sebagainya juga jadi lebih enak gitu. Begitu guys untuk proses pembangunan rumah aku 2 bulan ini. Semoga bermanfaat. Thank you.